warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 atau Pancasila akan mewawancarai beberapa narasumber yang bertemakan korupsi dengan beranggotakan saya sendiri, Quraisyin. Saya Sakada Jana. Saya Nisina Hoida. Baik, kami dari kelompok 5 ingin membacakan laporan kajian yakni yang bertema budaya korupsi yang mengakar. Budaya korupsi. Budaya adalah segala hal yang berhubungan dengan budi dan akal manusia. Jika parameternya adalah akal budi, maka perilaku yang dihasilkan oleh budaya mempunyai unsur kebaikan dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Korupsi merupakan perbuatan busuk yang mempunyai daya rusak yang sangat luar biasa. Antara lain, mempengaruhi perekonomian nasional, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan sosial, merupakan mental dan budaya bangsa, mendistorsi hukum dan mempengaruhi kualitas layanan publik. Semakin tinggi korupsi di suatu negara, bisa dipastikan negara tersebut tidak sejahtera atau maju, dan layanan publiknya memperhatikan sebaliknya. Negara yang sangat rendah tingkat korupsinya, maka mereka tersebut sejahtera atau maju. Kehidupan sosial dan pelayanan publiknya baik. Oleh karena itu korupsi bukanlah budaya, namun kemungkinan bisa membudaya. 2. Peraturan kebijaksanaan berperilaku. Peraturan tentang luncuran nilai-nilai Pancasila terdapat pada aspek berikut ini. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, korupsi yang mengakibatkan kerugian negara merupakan jenis korupsi yang paling sering digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat koruptor. Unsur kerugian negara ini justru sering menjadi hambatan dalam proses peradilan karena harus menunggu perhitungan terlebih dahulu dari BPK atau BPKP. Yang keempat, Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang kelima, Dr. Muhammad Mahfud MD SHSU MIP menyebutkan ada 3 upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanganan korupsi di Indonesia. Upaya pemerintah meliputi sinkronisasi perundang-undangan atau penataan regulasi, pembinaan SDM, dan digitalisasi pemerintahan. Yang keenam, perilaku korupsi adalah tindakan yang merugikan negara dan melanggar hukum yang dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan pribadi. Perilaku korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk pejabat, aparat hukum, dan masyarakat umum. Yang terakhir, hasil dari analisis kelompok kami. Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang digunakan untuk keuntungan pribadi yang dapat merugikan masyarakat dan negara secara luas. Pemberantasan korupsi itu tidak hanya tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Baik, terima kasih. Untuk lebih jelasnya, kita akan mewawancarai beberapa narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quraisyin dari kelompok 5 kelas A, ingin bertanya seputar korupsi, Pak. Oke. Pertanyaan pertama, apa pendapat Anda tentang dampak korupsi terhadap perkembangan ekonomi suatu negara, Pak? Kalau menurut saya, untuk dari saya pribadi, kalau untuk dampak dari korupsi di negara kita, yang pastinya untuk generasi kita, jadi untuk kesejahteraan maupun kemakmuran masyarakat, apalagi kita masih banyak yang kurang mampu, mungkin itu dampak dari korupsi dari pejabat-pejabat di negara kita. Mungkin yang itu saja sementara. Masuk ke pertanyaan kedua, Pak. Bagaimana Anda melihat peran masyarakat dalam mencegah dan melawan korupsi, Pak? Kalau dari peran masyarakat sebenarnya sudah banyak yang memberikan aksi ya, apalagi dari sekitar mahasiswa, itu sudah banyak yang menggerakkan untuk anti korupsi. Tapi kenyataannya memang dari pejabat kita ini masih banyak yang belum mendengar ya.
Jadi mungkin dimulai dari diri kita sendiri maupun keluarga maupun sekitar rekan-rekan dari lingkungan kita sendiri. Masuk pertanyaan terakhir, Pak. Iya. Apa pendapat Anda tentang dampak korupsi terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah, Pak? Suatu daerah ya, yang pasti dampaknya bisa membuat daerah itu tidak bisa maju maupun berkembang, apalagi masyarakatnya. Karena mungkin dana-dana yang seharusnya turun ke masyarakat, bantuan kayak BLT itu kan sudah banyak contohnya ya. Ternyata yang mendapatkan keluarga dari pejabat itu sendiri, pejabat daerah yang pasti ada korupsinya ya. Sudah banyak yang tersangka maupun sudah banyak yang dipidanakan. Apalagi kemarin dari daerah kita sendiri, dari Malang, maupun wali kota maupun bupati, itu semua sudah pernah masuk tindak pidana korupsi dan sudah dipenjarakan selama hampir kemarin 2 tahun kalau nggak salah ya. Dan itu pun sekarang masih bisa untuk menyalonkan wali kota Malang lagi. Ya, betul ya. Sangat miris ya sih ya. Iya, Pak. Sementara itu aja pendapat saya. Terima kasih, Pak, Iya. telah meluangkan waktunya untuk Oke. diwawancara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 dari Prodi PGMI kelas A. Mohon waktunya sebentar ya Ibu. Saya ingin mewawancarai Ibu seputar korupsi. Jadi pertanyaan saya adalah apa pendapat Ibu tentang dampak korupsi terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah? Korupsi, kalau korupsi itu ya banyak yang dirugikan ya, bukan cuma daerah, negara ya, semua ya. Ya kalau bisa ya korupsi itu dihapus lah, jangan ada punya pikiran korupsi. Sebenarnya semua itu enggak mau korupsi, cuman kan ada sebab akibat. Ya. Untuk yang selanjutnya, bagaimana Anda melihat peran masyarakat dalam mencegah melawan korupsi, Bu? Gimana ya, saya sendiri apa ya, saya kan bukan orang ini bukan dari politik, saya juga nggak ngerti apa itu cara memberantasnya gimana. Cuman ya kalau bisa kan biar nggak ada korupsi ya, lapangan pekerjaan ini ditambah, terus supaya nggak banyak pengangguran. Kan itu juga kadang dari timbulnya korupsi juga dari situ loh Mbak ya. Itu aja yang saya ngerti, selebihnya saya nggak ngerti. Ya tidak apa-apa Ibu. Untuk yang terakhir, apa saja pendapat apa yang Ibu lakukan untuk biar korupsi ini tidak merajalela? Apa ya? Maksudnya kan ada di bidang-bidang tertentu toh. Seharusnya ya dari pihak perusahaan, dari pabrik, gimana caranya biar nggak ada korupsi dari karyawan, dari pihaknya situ. Kalau saya sendiri kan cuma pedagang, ya jadi saya korupsi apa enggak kan dari saya sendiri. Kalau gini saya kurang paham gimana ya cara pencegahannya, yaitu tadi aja tergantung dari perusahaan atau pabriknya gimana caranya supaya nggak ada korupsi gitu. Terima kasih ya sama meluangkan waktunya. Saya bantu jawab sebisanya ya Mbak, karena saya sendiri nggak ngerti. Ya tidak apa-apa Ibu. Ibu izin buat post di YouTube boleh? Soalnya di post dulu baru dikumpulin gitunya. Oh gitu, memang seperti itu artinya. Iya. Ya selama sama-sama nggak merugikan ya monggo. Selama saya bisa membantu ya monggo. Terima kasih Oke, Bu. sama-sama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Maaf ganggu waktunya. Boleh tahu nama kakaknya siapa? Oke, kenalin nama aku Alfi Masyawatifa dari angkatan 2023. Baik, saya Nafida Lailul Amania dari PGMI kelas A. Ingin bertanya seputar korupsi Kak. Oke, boleh. Yang pertama, apa pendapat Anda tentang dampak korupsi terhadap perkembangan ekonomi di suatu negara? Oke, kalau menurut saya dari yang saya lihat dari negara kita sendiri yaitu negara Indonesia, bahwa dampak dari korupsi sendiri adalah meningkatnya
hutang dari negara kita sendiri. Misalnya hutang pemerintah yang belum dibayarkan dari tahun kemarin per tahunnya akan semakin meningkat. Selanjutnya, bagaimana Anda melihat peran masyarakat dalam mencegah dan melawan korupsi? Oke, menurut saya peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat yaitu yang pertama adalah kita harus masyarakat itu memerlukan edukasi tentang bahayanya korupsi. Nah, selanjutnya di situ masyarakat akan tahu apa sih dampak dari korupsi itu yang akan merugikan masyarakat itu sendiri. Baik. Yang terakhir Kak, apa yang akan Kakak lakukan jika korupsi semakin merajalela? Oke, mungkin dari saya sendiri ya. Kalau ada ditanya tentang korupsi, yang pertama kita harus banyak-banyak bersyukur ya tentang apa yang sudah kita miliki. Jadi ketika kita bersyukur bahwa apa yang sudah kita miliki sudah cukup, kita tidak akan menginginkan suatu hal yang lebih-lebih gitu. Oke, sekian. Ya, terima kasih banyak Kak. Ya, sama-sama. Izin di post YouTube boleh ya Kak? Boleh. Baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian wawancara dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.